Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufa Junaidi dengan NIM akhir 265. Ya, langsung saja. Saya akan sedikit membahas tentang perbandingan pemikiran ekonomi Zaid bin Ali dan pemikiran ekonomi sosialis. Sebelum itu, saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi dan sistem ekonomi. Ya, karena adanya sistem ekonomi, karena adanya pemikiran ekonomi, maka muncullah sistem ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi sendiri itu muncul karena adanya usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan sumber daya alam atau SDA. Sedangkan sumber daya alam itu terbatas. Namun, kebutuhan manusia itu semakin meningkat, sehingga menimbulkan sumber daya alam itu menjadi langka atau scarcity. Adapun pengertian sistem ekonomi menurut para pakar ekonomi atau ahli ekonomi, yaitu menurut Dumairi. Menurut Dumairi, sistem ekonomi yaitu suatu sistem yang mengatur serta menjalani hubungan ekonomi antara manusia dengan organisasi atau kelompok dalam memenuhi kehidupannya. Sedangkan menurut Tom Gunadi, beliau menyatakan bahwa sistem perekonomian adalah sistem sosial atau kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial untuk mencapai kemakmuran. Ada juga menurut Suroso, dilihat dari tujuannya, sistem ekonomi merupakan usaha untuk mengatur perekonomian, pertukaran barang dan jasa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada juga menurut György Grossman. Adapun menurut Adam Smith, menurut Adam Smith, sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan dari pengertian para ahli mengenai sistem ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi ekonomi dari negara itu sendiri. Ya, selanjutnya masuk kepada pemikiran ekonomi Zaid bin Ali. Ya, Zaid bin Ali adalah seorang ahli fikih yang terkenal di Madinah. Zaid bin Ali adalah seseorang atau tokoh yang menggagas penjualan secara kredit yang lebih tinggi daripada harga tunai. Pada waktu itu karena beliau menerima penjualan suatu komoditas yang harga kreditnya itu lebih tinggi daripada harga tunainya. Menurut beliau, penjualan barang secara kredit dengan harga lebih tinggi daripada pembeli dengan harga tunai adalah transaksi yang sah. Jika sudah memenuhi prinsip saling ridho antara pihak penjual dan pembeli.
Hal yang akan terjadi yaitu jika pembeli membayarkan secara kredit atau dalam pembayar secara cicilan. Dalam kejadian tersebut, pembelian akan dirugikan jika penundaan pembayaran dengan cara kredit atas cicilan, karena penjual akan menaikkan harga sebagai bagian karena penjual telah memudahkan pembayaran dari pembeli. Proses jual beli bisa dibilang halal jika penjualan dan pembelian saling untung dan suka sama suka. Seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4, yang artinya, "Hei orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Selanjutnya, masuk dalam sehubungan dengan pemikiran ekonomi dari Zaid bin Ali, kita akan masuk kepada pemikiran ekonomi Islam. Jadi, ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisad. Lalu, dapat disimpulkan secara umum ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupa untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Adapun tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam, yaitu ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa secara umum Ibnu Khaldun sangat menekankan pentingnya suatu sistem pasar yang bebas. Ibnu Khaldun menentang intervensi negara terhadap masalah ekonomi dan percaya akan efisiensi sistem pasar bebas. Ya, ada juga dari pendapat Abu Yusuf. Abu Yusuf menekankan pentingnya prinsip keadilan, kewajaran, dan penyesuaian terhadap kemampuan pembayaran dalam perpajakan serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya masuk berikut adalah ada nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal dalam pemikiran ekonomi Islam, yaitu ada tauhid. Tauhid yaitu ajaran untuk mempercayai bahwa Tuhan itu hanyalah satu. Ada juga adil atau keadilan. Dalam ayat Al-Quran dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia
untuk berbuat adil dalam Islam. Adil di sini didefinisikan sebagai tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Implikasinya dalam ekonomi dari nilai-nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi dia bila hal itu merugikan orang lain, seperti jual beli. Jika si penjual itu seperti penjual itu memberatkan timbangan, nah itu bisa merugikan si pembeli. Selanjutnya ada nubuah atau kenabian. Ya, Rasul sendiri memiliki fungsi sebagai contoh atau model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang keempat ada khalifah atau pemerintah. Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Dalam Islam, pemerintahan memainkan peran yang kecil terhadap suatu perekonomian. Karena Islam mengajarkan perekonomian itu merata. Selanjutnya ada ma'ad atau hasil. Walaupun sering terjadi sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali atau mengulang. Karena kita semua akan kembali kepada Allah, hidup manusia bukan hanya di bumi, tetapi harus berlanjut hingga alam akhirat. Mazah diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran. Ya, sekarang kita masuk kepada pemikiran ekonomi sosial. Ekonomi sosial merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Ya, jadi sistem kapitalis itu bisa disebut sebagai sistem yang membuat kesejahteraan yang tidak merata. Jika sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang, maka dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai andil yang besar dalam mengatur roda perekonomian di seluruh negara. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan terhadap rutinitas perekonomian masyarakat. Sistem ekonomi sosialis bukan berarti tidak memberikan kebebasan individu dalam suatu perekonomian, tetapi sangat terbatas atau kecil. Jadi sistem ekonomi sosialis itu hampir keseluruhan dipegang oleh pemerintah sistemnya. Perekonomiannya. Dari sini berarti sistem sosialis itu tidak mempercayai tentang invisible hand atau tangan tidak terlihat dalam sistem perekonomian pasar. Adapun ciri-ciri ekonomi sosialis. Ciri-cirinya sebagai berikut. Lebih mengutamakan kebersamaan.
Sistem ekonomi sosialis itu mengutamakan kebersamaan. Yang kedua, peran pemerintah sangatlah kuat. Nah, seperti tadi, peran individu atau rakyat itu sangatlah kecil. Terus sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Ya, selanjutnya perbedaan dan persamaan dalam aspek filosofi ekonomi. Perbedaannya, pemikiran ekonomi Z bin Ali lebih condong kepada cara orang melakukan transaksi. Seperti tadi itu transaksi secara kredit, pembayaran secara kredit. Sedangkan pemikiran ekonomi sosialis lebih condong dalam kegiatan ekonomi yang diatur oleh pemerintah dan semua kalangan agar semua kalangan mendapatkan keuntungan yang merata. Persamaannya, ya persamaan dari kedua pemikiran tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu agar kedua belah pihak saling menguntungkan dan suka sama suka. Selanjutnya perbedaan dan persamaan dalam aspek nilai yang diharapkan. Dari sisi pemikiran ekonomi Z bin Ali, setelah saya membaca semuanya, setelah membaca artikel, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Z bin Ali ini memiliki patokan nilai, yaitu nilai ekonomi yang diharapkan, yaitu agar pada waktu pembelian secara kredit itu bisa saling menguntungkan dan tidak ada unsur ribanya. Selanjutnya pemikiran ekonomi sosialis. Menurutnya nilai ekonomi yang diharapkan pada pemikiran ekonomi sosialis yaitu setiap kegiatan ekonomi harus ada campur tangan dari pemerintah, bukan hanya diam dan menunggu adanya invisible hand. Jadi karena ada campur tangan dari pemerintah dan tidak menunggu adanya invisible hand, karena invisible hand itu tidak terlihat. Sedangkan karena kalau pemerintah yang mengatur itu sangatlah terlihat. Selanjutnya persamaannya. Dari kedua pemikiran tersebut, persamaannya adalah dalam sistem ekonomi harus bisa menghitung perbandingan pengeluaran dan pendapatan suatu negara. Yang ketujuh, perbedaan dan persamaan dalam aspek kebijakan. Pemikiran ekonomi Z bin Ali, dalam pemikiran ekonomi ini, Z bin Ali memiliki kebijakan. Jika penjual dan pembeli secara kredit atau angsuran sama-sama suka, maka transaksi tersebut dibilang halal dan tidak mengandung riba. Tapi jika si pembeli itu tidak suka dengan cara penjualan dari si penjual, maka itu mengandung unsur riba, karena nanti menjadi pembayarannya itu seperti ada bunga atau mendouble nanti. Selanjutnya pemikiran ekonomi sosialis. Pemikiran sosialis memiliki kebijakan dalam hak terhadap harta seseorang, terus pemanfaatan ekonomi dan distribusi kekayaan, yang dimana dalam semua aspek tersebut harus ada ikut campur tangan pemerintah sehingga bisa menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.